Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Steve's Learning Note, dan kita masih ada di seri algoritma. Seri yang mempelajari berbagai macam algoritma. Dan di video kali ini kita akan belajar suatu permasalahan namanya knapsack problem. Nah, seperti apakah knapsack problem ini dan solusinya seperti apa? Ditonton terus saja videonya sampai habis ya, jangan di-skip. Yuk, kita lanjut. Oke, seperti biasanya kita mulai dulu dari pertanyaan ya. Problem apa sih yang kita mau solve gitu. Nah, jadi ceritanya teman-teman. Nah, sebenarnya knapsack problem ini bisa applicable di berbagai tempat ya. Nah, ini saya mau coba kasih contoh yang paling simpel gitu ya. Jadi misalnya saya punya toko gitu. Punya toko terus barang dagangan saya tuh habis. Jadi saya harus belanja, restock gitu ya. Jadi saya datang ke supermarket gitu untuk belanja barang belanjaan. Jadi saya udah punya list barang belanjaannya kayak gini gitu ya. Jadi ada 5 item di sini. Nah, masing-masing barang belanjaannya itu ada beratnya ya. Di sini dalam kilogram. Contohnya. Nah, karena ini kan untuk barang jualan gitu ya. Nah, jadi untuk masing-masing barang ini dia ada nilai profitnya, ya nilai keuntungannya kalau saya bisa jual barangnya gitu ya. Nah, di sini dalam dolar gitu ya. Jadi ada yang nilainya 2 dolar, 1 dolar, 5 dolar, sampai 4 dolar. Nah, permasalahannya tas belanjaan saya itu punya limit ya. Limitnya dia cuma bisa bawa barang maksimum beratnya itu adalah 10 kilogram. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya saya bisa memilih barang yang mana yang saya akan masukkan ke tas belanja saya, tapi dengan ketentuan yaitu yang pertama harus profitnya itu paling tinggi, paling maksimum, dan yang kedua adalah tentu saja tidak melebihi kapasitas si tasnya gitu. Nah, makanya disebut dengan knapsack problem gitu ya. Knapsack itu ransel, tas ransel. Nah, si value ini ya teman-teman, si value 1 kilogram, si kilogram dolar ini sebenarnya nggak harus itu ya, nggak harus kilogram, nggak harus dolar, it could be anything, bisa gram, bisa liter, bisa megabytes, apapun itu ya. It doesn't matter. Cuma di sini contohnya kita pakai kilogram untuk menandakan limitasinya, si weight-nya, dan untuk si value-nya kita pakai uang ya, dolar. Dan untuk menjawab pertanyaan ini tuh ada berbagai macam solusi, dan permasalahan knapsack ini juga dia punya berbagai macam apa ya, berbagai macam jenis permasalahan knapsack dengan solusinya berbeda-beda. Nah, di video ini kita akan bahas 2 buah solusi. Nah, kita akan lihat solusi pertamanya seperti apa. Nah, sebelum kita masuk ke solusi, nah ini kita mau lihat dulu contohnya ya. Jadi, saya punya tas maksimumnya 10 kilogram. Terus saya punya 4 items ya. Ada 2 kilogram, 3 kilogram, 6 kilogram, 7 kilogram. Nah, kalau kita harus milih yang mana yang harus kita ambil ke dalam tas kita dengan ketentuan tidak melebihi 10 kilogram beratnya dan juga value-nya harus yang paling maksimum. Ya, nah ini kita bisa
dengan mudah jawab, ya berarti jawabannya adalah si 3 kilogram dan si 7 kilogram gitu ya. Karena totalnya adalah $10 untuk profitnya dan weight-nya di sini tidak melebihi 10 kilogram. Nah, kalau contohnya cuma 4 items, ya mudah ya, nggak usah pakai algoritma. Cuma eh, kalau kita punya itemsnya banyak, puluhan, ratusan gitu ya, mungkin ribuan, ya kita perlu menggunakan algoritma gitu ya untuk milih. Dan solusi pertama ini kita akan pakai teknik yang namanya greedy method ya. Jadi greedy method ini dia memang suatu algoritma yang bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang membutuhkan optimisasi. Optimisasi itu uh, apa ya? Hasilnya itu nggak harus selalu yang paling optimal gitu ya. Dia bisa resultnya bisa minimum atau maksimum ya. Nah itu greedy algorithm gitu. Nah kita bisa pakai greedy algorithm untuk bisa memecah kasus knapsack problem ini dengan melihat berbagai macam pilihan solusi dan ambil yang paling the bestnya seperti apa. Dan greedy method ini juga dia banyak caranya ya. Nah, yang kita akan cover ini seperti ini ya. Jadi ada uh, tas ya masih sama ya 10 kilogram bobot berat maksimumnya. Dan di sini kita punya 5 item ya. 1 kilogram, 3 kilogram, 1 kilogram lagi, 7 kilogram, dan 6 kilogram. Dan dengan nilai profitnya. Nah, kita mau cari solusi terbaik pakai greedy method. Dan caranya yang pertama adalah kita perlu hitung dulu nilai profit berdasarkan berat ya. Nilai profit berdasarkan berat. Nah, caranya simple. Tinggal nilai profitnya berapa dibagi dengan beratnya berapa. Oke, kalau misalnya yang 1 kilo ini, yang hijau ya, berarti nilai profit berdasarkan beratnya adalah 2 ya. Dapat dari mana? $2 dibagi 1 kilogram. Lanjut, yang warna biru berarti nilai profit berdasarkan beratnya adalah 1. Hasil dari $3 dibagi 3 kilogram. Kemudian yang orange ini berarti 6 bagi 1 berarti 6. Kemudian yang pink 14 bagi 7 berarti 2. Dan yang kuning 3 bagi 6 ini adalah 0,5. Ya, ini adalah nilai profit berdasarkan beratnya ya. Dan metode algoritma greedy method ini dikhususkan untuk bisa menjawab problem knapsack yang itemnya itu bisa dibagi atau divisible. Nah, maksudnya apa? Maksudnya gini. Kalau misalnya tadi saya mau belanja ya, misalnya 3 kilogram kentang gitu ya. Kalau misalnya tas saya itu cuman muat 1 kilogram lagi, nah kentangnya ya udah. Kentangnya saya bisa beli sekilo aja gitu kan, karena ya bisa dibagi. Kayak gitu. Jadi si kentang ini nggak harus beli 3 kilo gitu ya. Beda kecuali kalau misalnya uh, bukan kentang, tapi kayak handphone atau mesin cuci gitu ya. Ya benda-benda yang nggak bisa dibagi ya. Kalau beratnya 3 kilo ya kita harus ambil 3 kilo atau nggak ambil. Nah, greedy method ini bisa menjawab yang tadi, yang divisible ya. Itemnya itu bisa dipecah atau fractional. Nah, setelah kita hitung profit tertingginya berdasarkan berat, sekarang baru akan kita hitung nilai atau item mana yang akan diambil ke bag kita, ke si knapsack kita berdasarkan si profit tertingginya. Oke, nah langkah berikutnya adalah kita akan coba masukin si item sini ke dalam keranjang belanja kita, mulai dari yang nilai profit berdasarkan beratnya yang paling tinggi. Ya, ini udah saya agak ubah layoutnya supaya mempermudah kita lihat ya.
Nah, sekarang kita akan mulai berarti dari yang 1 kilo ya, yang warna orange. Dia beratnya 1 kilo, itemsnya punya profit $6 dan profit berdasarkan beratnya dia 6 dan dia paling tinggi. Jadi kita ambil itu ya. 1 kilo $6. Oke, kita ambil, kita masukkan ke dalam kantong belanjaan kita ya. Nah, jadi karena kita sudah masukin yang si $6 ini dengan berat 1 kilo, berarti sekarang keranjang belanja kita berkurang ya. Kapasitasnya dari 10 kilo berubah jadi 9 kilo gitu. Nah, profitnya bertambah ya, bertambah berarti jadi $6. Dapat dari mana? Dari value dari si atau profit dari si item yang tadi kita ambil. Nah, lanjut setelah yang 6, yang paling besar berikutnya adalah 2 gitu ya. Dan di contoh ini yang punya nilai profit berdasarkan beratnya 2 itu ada 2 ya. Yang hijau dan yang pink, yang 1 kilo dan 7 kilo. Nah, pertanyaannya pick yang mana gitu. Nah, bebas ya. Kalian bisa pick yang hijau dulu atau yang pink, nggak masalah. Jadi kita jangan lihat beratnya di sini karena sudah dibagi nilai profit berdasarkan beratnya. Jadi dua item ini punya value profit sebenarnya yang sama berdasarkan beratnya. Nah, sebagai contoh di sini saya akan pick yang hijau dulu, yang 1 kilo dengan profit $2 ya. Yang ini. Oke, jadi kita masukkan ke dalam bag, ke dalam knapsack kita. Kapasitas knapsack kita berkurang jadi 8 kilo ya. Dan profit kita tambah $2 jadi $8. Nah, lanjut kita pick yang berikutnya yang paling besar yaitu yang 2 yang warna pink ya. Dia punya beratnya 7 kilo dan punya profitnya $14. Jadi kita pick, kita masukin ke dalam bag dan sekarang kapasitas bag kita berkurang ya. 8 kurang 7 jadi 1 kilo dan profit kita bertambah tadi $14 ya, tambah 8 jadi $22. Next, kita ambil berikutnya yang paling besar adalah yang biru ya. Nah, cuma di sini yang biru itu weight-nya 3 kilo. Sedangkan tas kita cuma muat 1 kilo lagi sisanya. Nah, karena ini dia bisa di barang yang 3 kilo ini dia bisa di fraction, bisa dipecah gitu ya. Jadi ya udah kita ambil 1 kilo aja instead of 3 kilo. Nah, caranya gimana? Jadi kita ambil 1 kilo aja gitu ya. 1 kilo kita ambil, masukin ke bag ya. Maka sekarang kapasitas tas kita berkurang jadi 0 kilogramnya jadi habis. Nah, profitnya itu nggak full $3 ya. Tapi karena kita jadi cuma ambilnya 1 kilo dari 3 kilo, berarti 1/3 kali profitnya, yaitu hasilnya adalah $1 ya. Berarti sekarang profit kita jadi bertambah 1, jadi $23. Nah, sedangkan untuk item yang terakhir, yang 6 kilo yang kuning, dengan profit $3 itu kita nggak ambil ya. Kenapa? Karena kapasitas dari bag kita udah habis ya. Jadi kita ambil item pertama, kedua, kita ambil cuma sekilo, item ketiga, item keempat, dan item kelima nggak kita ambil. Dengan konfigurasi seperti itu, kita bisa mendapatkan profit maksimumnya adalah $23. Dan itu adalah metode dari greedy method ya. Oke, kita masuk ke metode kedua, yaitu menggunakan dynamic programming ya. Dynamic programming ini dia punya ciri khas untuk bisa solving suatu permasalahan yang solusinya itu bisa berulang-ulang, recurring sama terus, dan coba dioptimize menggunakan dynamic programming ya, di mana dynamic programming ini mencoba untuk semacam kayak menghafal solusi sebelumnya dan digunakan untuk solusi atau step berikutnya ya. Itu disebut dengan dynamic programming. Nah, di sini saya sudah punya table
ya. Nah, ada kolom dan ada baris ya. Nah, jangan bingung dulu. Ini maksudnya apa? Nah, saya akan coba jelaskan ya. Nah, yang ini apa ya? Kolom ya. Kolom ya 0 sampai dengan 10 ini dia merepresentasikan berat dari si tasnya, dari si knapsacknya ya. Tadi kan 10 kilo, jadi kita tulis 0, 1 sampai dengan 10 ya. Sedangkan yang row-nya ini merepresentasikan value atau profit ya dari items yang kita punya ya. Di sini contohnya kita punya 4 items ya dengan profit seperti ini dan ini jadi row-nya. Nah, kenapa kita buat table seperti ini? Karena kita mau cek satu-satu untuk setiap weight dari si knapsacknya. Jadi contohnya kita mau cek, oh kalau misalnya kita punya knapsack dengan weight-nya 1, itu kita bisa masukin item yang mana. Kalau kita punya knapsack dengan weight yang 2, itu kita bisa masukin item optimize value-nya yang mana gitu ya. Nah, itu terus kita coba sampai ke weight terakhir, sampai ke item terakhir. Nah, itu makanya disebut dengan dynamic programming ya. Dan nanti cara kita mengecek datanya itu adalah dengan mengcompare nilai dari satu row ini ya dengan row sebelumnya. Nah, kalau misalnya nggak jelas nggak apa-apa ya, nanti kita akan lihat maksudnya seperti apa. Nah, kita akan mulai dulu dengan mengisi row yang pertama ya. Itu dengan nilai 0 sampai ujung ya. Ini maksudnya apa? Karena kalau kita punya 0 items ya, yang profitnya 0 karena nggak punya items, berapapun nilai dari weight dari knapsacknya ya tetap profitnya 0 karena yang nggak ada itemsnya gitu ya. Tidak ada items yang untuk dimasukkan ke dalam tasnya. Nah, begitu pula dengan 0 yang ke bawah ini gitu ya. Karena seberapa besar pun items yang kita punya, kalau weight dari limit dari knapsacknya 0 ya tetap aja profitnya 0 karena nggak ada tasnya gitu ya. Tasnya nggak bisa diisi apapun gitu. Nah, sekarang baru kita mulai coba isi dari si tabelnya. Oke, kita mulai isi si tabelnya dengan item yang pertama ya. Nah, item yang pertama, ya by the way ini indeks ya, 0, 1, 2, 3, 4 ini indeks ya, 0, 1, 2, 3, 4 ini indeks untuk mempermudah. Nah, kita mulai dari item yang pertama ya. Item yang pertama itu beratnya 2 kilo. Nah, karena dia beratnya 2 kilo, berarti kita bisa masukkan ke knapsack yang kolom 2, karena dia punya 2 kilo juga knapsacknya. Nah, kita masukkan profitnya $1 itu di sini ya. Kita masukin $1. Nah, next. Untuk value yang di kirinya, itu kita masukin 0 ya, kosong. Ya. Kenapa? Karena ini beratnya 2 kilo, dan ini tidak bisa kita masukkan ke dalam yang satu ya. Nah, kenapa? Karena ini saya lupa cerita. Karena yang solusi dynamic programming ini untuk knapsack yang itemsnya itu tidak bisa di-divisible ya, nggak bisa dibagi. Jadi antara kamu nggak ngambil sama sekali atau ambil semua beratnya gitu ya. Nah, ini karena nggak bisa divisible, jadi ini kan satu batas beratnya kita punyanya 2 kilo, jadi nggak dimasukin ke sini ya, 0 value-nya. Nah, untuk the rest of the column, ini kita akan isi dengan 1 juga semuanya. Kenapa? Karena sampai dengan item 1 ini ya, kita cuma punya 1 item. Gitu ya.
Jadi karena sudah kita masukkan di sini ya, meskipun value dari weight dari knapsacknya bertambah, tapi kita hanya punya satu item so far. Jadi nggak bisa kita tambahin lagi untuk di knapsack yang beratnya 3 ya, karena kita cuma punya satu item ya. Jadi meskipun berat limit dari tasnya bertambah, tapi tapi item kita masih satu ya. Cuma ada satu yang bisa dimasukin ke tasnya. Jadi kita masukin profitnya $1, $1, $1, $1, $1, $1, dan $1. Nah, sekarang kita akan lanjut ke item yang kedua. Nah, karena kita sudah ada di item yang kedua, dalam perhitungan kita, ya, kita perlu mengkonsiderasi juga item pertama, ya. Karena sekarang kita punya dua item yang bisa kita masukkan ke dalam tas. Oke, nah sekarang kita lihat item yang kedua ini, dia beratnya adalah 3 kg. Ya, 3 kg berarti si knapsack yang bisa handle itu yang di sini ya, yang 3. Ya, jadi kita masukin profitnya 4. Oke, nah untuk value yang di sebelah kirinya, ini dia tetap 0 dan 1 ya, ngikutin dari value sebelumnya. Kenapa? Karena balik lagi, item yang ini tuh berarti 3 kilo ya. Jadi dia tidak bisa kita masukkan ke dalam knapsack yang beratnya 1 dan 2. Oke, jadi kita masukkan aja value dari row sebelumnya. Nah, untuk value berikutnya, kita kan mau masukin ke knapsack yang beratnya 4. Oke, nah kalau beratnya 4, nah sementara kita punya dua pilihan produk yang beratnya 3 dan 2, kan kita nggak bisa masukin ya ke sini. Oke, karena dia beratnya 4. Ini kalau dijumlahin 5. Berarti kita harus masukinnya ke dalam knapsack yang 5. Gitu ya, karena item pertama dan item kedua kalau ditambah adalah 5 kilo ya. Jadi kita akan tambahkan profit kedua item ini, berarti $5 ke knapsack atau ke kolom 5 ya. Jadi kita tambahin ke sini 5. Dan untuk sisa value-nya yang sebelah kanan ini dia akan 5, 5, 5, 5, 5, 5 terus ya. Karena ini udah maksimum profitnya yang bisa didapatkan dari dua item. Yang nggak peduli meskipun kapasitas knapsack-nya bertambah. Nah, untuk yang di tengah ini, kita isi dengan apa? Isi dengan 4 ya. Kenapa? Karena karena kalau kita tambah dengan item yang pertama, ini kan jumlahnya 5 ya. Sementara ini limitnya 4. Berarti ya kita isi lagi dengan item ketiga aja ya. Nah, seperti ini. Jadi ini seperti itu cara mengisinya. Dan ini tentu saja ada formulanya ya untuk menghitung secara matematis. Nanti kita akan coba hitung yang baris terakhir keempat itu dengan formula. Ya, tapi kita akan coba dulu untuk yang baris ketiga, item ketiga ini masih dengan pengisian seperti ini manual ya, tanpa formula. Oke, baris atau item yang ketiga, berarti karena kita sekarang sudah punya 3 pilihan item untuk dimasukkan, berarti 3 item ini harus kita konsiderasikan ketika kita memasukkan ke dalam tabelnya. Dan kita lihat item ketiga ini dia punya berat 6 kilo ya, dengan profit $5. Berarti 6 kilo kita masukkan di kolom ke-6, profitnya adalah 5 ya, seperti ini. Dan untuk nilai di di sel sebelah kirinya ini kita samakan saja dengan sebelumnya ya. Kayak gitu. Kenapa? Karena sudah pasti dia tidak bisa penjumlahan dari 5 plus item lainnya ya, karena pasti akan melebihi kapasitasnya ya. Jadi dia mengikuti nilai yang sudah optimal dari row sebelumnya. Nah, berikutnya kita lihat sekarang seperti ini ya. Nah, kalau saya mau masukkan
yang item ketiga 6 kilo, saya tambah dengan item yang pertama 2 kilo. Berarti 8 kilo. 8 kilo itu bisa masuk ke yang sini ya. Ya, 8 kilo ini bisa masuk ke sini, berarti ini profitnya adalah 6. Nah, terus kita coba cek lagi. Kalau saya mau tambahkan yang 6 kilo dengan 3 kilo ini 9, berarti dia bisa masuk ke sini. Ya, 9. Nah, ini profitnya berarti adalah 9. Nah, kalau saya tambahkan tiga-tiganya, 6 tambah 3, 9, tambah 2, 11, kita tidak bisa masukkan karena sudah melebihi dari kapasitas knapsack-nya ya. Nah, jadi untuk value sisanya yang sebelah kanan, kita masukkan saja 9 karena ini sudah kapasitas maksimumnya. Ini sudah profit maksimumnya. Dan yang di tengahnya, yang tadi kosong, ini kita isi dengan value dari row sebelumnya. Nah, sekarang kita akan coba isi dari row terakhir ya, item keempat ini, dengan menggunakan formula ya. Jadi tadi terakhir kita sudah hitung sampai dengan row ketiga yang item 6 kilo gitu ya. Nah, ini value-nya tadi seperti ini. Nah, kita akan coba isi row terakhir tapi menggunakan formula. Formulanya seperti apa? Formulanya seperti ini ya. Jadi kalau kita punya sebuah T ini anggaplah table yang tadi kita punya ya. Dengan dengan nilai I dan W ya, I-nya ini adalah indeksnya. Indeks dari item yang kita cek. W ini adalah beratnya ya. Jadi misalnya kalau I-nya 4 ya, beratnya bisa 0, bisa 1, bisa 2, dan seterusnya. Nah, kita perlu cari nilai maksimum dari di antara dua perhitungan ini gitu. Yang perhitungan pertama adalah kita akan cari nilai maksimum di T yang punya nilai I-nya adalah I-1, jadi dia ngecek ke baris sebelumnya. Ya, dia ngecek kalau misalnya kita mau ngecek yang keempat, berarti dia ngecek ke baris yang ketiga, koma W. W di sini adalah beratnya ya. Nah, atau nilai maksimum dari I-1 dikurang W, berat yang kita lagi mau cek, dikurang berat dari itemsnya berapa di indeks yang kita lagi cek itu, kemudian ditambah dengan nilai profit dari itemsnya. Ya, nah kita akan coba hitung satu-satu ya, supaya lebih jelas. Oke, kalau kita mau hitung yang sel ini ya, nah berarti kita masukkan saja ke dalam rumus untuk T yang item keempat dengan berat 1 ya 4,1, kita cari nilai maksimumnya antara 4 kurang 1 I minus 1, berarti 4 kurang 1 itu 3, 1, weight yang kita cek berarti ini nilainya ya 0. Berarti ini nilainya 0. Kemudian yang kedua adalah I-1, berarti 4 kurang 1, 3, W, berarti yang kita lagi cek adalah 1, dikurang W atau weight dari item yang sedang kita cek, yaitu adalah 7. Ya. Berarti 1 kurang 7 ini minus ya, minus 6. Oke. Nah, minus 6, berarti koordinatnya adalah 3 dan minus 6. Nah, di tabel ini 3, kemudian tidak ada minus 6. Artinya tidak ada nilainya ya, tidak valid. Karena tidak valid, maka di sini value-nya none. Jadi kita pick yang paling besar yaitu 0. Nah, jadi di sini kita isi dengan 0. Nah, sampai kolom keberapa nilainya ini tidak minus ya.
berarti sampai dengan kolom ke-7 ya, karena kalau kolom ke-6 kan 6 kurang 7 masih minus ya, masih invalid. Dia akan berhenti minusnya sampai ke kolom 7, knapsack 7. Baru dia nilainya 0 di sini. Baru ada value-nya. Nah, maka dari itu kita bisa masukkan saja nilai yang sama dengan row sebelumnya dari kolom ke-1 sampai kolom ke-6 gitu, karena ini sudah pasti dia akan ambil nilai dari row sebelumnya ya. Oke, nah sekarang kita akan coba untuk isi sisa dari selnya masih kosong dengan menggunakan rumus yang tadi ya. Nah, jadi kita akan isi untuk si kolom ke-7 ya, ini diisi jadi nanti 4 dikurang 1,7 itu adalah nilai row sebelumnya. Jadi yang atas ini selalu nilai row sebelumnya, yaitu adalah 5. Dan kemudian yang bawahnya berarti 4 kurang 1, 3. Ya, dia ngecek ke sini, 3 dengan baris ke-0 ya. Nah, ini baris ke-0. Ditambah nilai profitnya 6. Ya, lebih besar mana? 5 dan 6. Ya, lebih besar 6 ya. Jadi kita masukkan 6. Next, untuk yang kolom ke-8, berarti nilai yang atasnya 6, nilai yang bawahnya adalah 4 kurang 1, 3, berarti dicek ke baris ketiga, 8 kurang 7 adalah 1, ditambah, 8 kurang 7 adalah 1, berarti yang ini, ya nilainya adalah 0, berarti ditambah 6 adalah 6, ya. Berarti kita masukkan 6, kemudian berikutnya, nilai yang atasnya adalah 9, ya, 9. Dan nilai yang bawahnya ini adalah 3,9 kurang 7, 2. Berarti 1. 9 kurang 7, 2, betul. Berarti 1 ditambah 6, 7 ya. Ini harusnya 7, bukan 8. Nah, berarti kita pick yang 9 ya. Karena 9 masih lebih besar dari 7 ya. Nah, ini kemudian yang terakhir, nilai atasnya adalah 9, kemudian 4 kurang 1, 3, 10 kurang 7, 3, berarti yang ini 4, 6 tambah 4, 10 ya, 9 dan 10 lebih besar 10. Kayak gitu ya, jadi 10 kurang 7, 3. Nah, kalau kalian bingung kenapa dia bisa cek dari sini, untuk yang ini, dia compare ini dengan yang ini, gitu kan. Ini kan kayak compare nilai yang di atasnya dengan nilai yang dari sini kan. Tadi itu dari ini 7 kilo ya. Jadi berat sekarang dikurang 7 indeksnya. Berarti 10 kurang 7, 3. Berarti ini coba mengcompare nilai knapsack dari value sebelumnya, yaitu adalah 9 ya. 9 ini berarti artinya kondisi tas ketika belum ditambahkan item terakhir itu maksimum profitnya adalah 9, di compare dengan nilai tas ketika kita sudah tambahkan dengan value yang sekarang gitu ya, yaitu 7 kilo itu didapat dari nilai profitnya yang sekarang, tapi si knapsacknya beratnya kan dia butuh 7 kilo, berarti harus dikurangin dulu 7 kali ke belakang. Jadi dia ngecek dari 4 ya, jadi 4 ditambah dengan 7 kilo yaitu profitnya 6 ya, gitu. Berarti 4, nah sisa 7 indeks ini kan diisi dengan item yang baru ya, berarti 6 tambah 4, 10 ya. Nah kita picknya yang 10. Nah kayak gitu bacanya.
Nah, jadi sekarang kita sudah punya datanya ya. Nah, ini baru datanya. Jadi untuk semua item datanya seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya untuk milih item yang mana mau kita pick. Nah, caranya pertama pasti kita pilih dulu item yang profitnya paling besar. Nah, item yang profitnya paling besar, kita compare dulu nilainya dengan row di atasnya. Apakah nilai 10 ini murni karena penambahan item baru atau memang sudah ada di row sebelumnya? Kalau dia murni karena penambahan item baru, berarti kita ambil. Kalau enggak, berarti kita nggak ambil ya. Nah, karena 10 ini dia tidak ada di atasnya, maka kita bisa ambil si nilai si item keempat ini ke dalam knapsack kita gitu. Ya, 7 kg. Oke, nah berarti sekarang sisa dari profit kita adalah 4 ya. Dapat dari mana? Karena 10 dikurang 6 ya. Hasilnya adalah 4 gitu. Atau kalau mau cara lain ngitungnya ya kayak tadi saya jelasin di slide sebelumnya. Jadi kita ambil 10 dikurangi 7 indeks sebelumnya ya. Kita udah ambil 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kurangi 10, 10 kurang 7, 3. Nah, di sini, nah ini kan udah diambil 10, berarti sisa profitnya adalah yang paling tinggi adalah 4. Ya, nah itu juga bisa gitu cara bacanya. Next, kita coba cek item yang orange, yang ketiga ini. Kita terakhir di 4 ya, berarti. Karena yang 4 sampai 10 udah keambil slotnya. Kita ambil yang keempat. Nah, 4 ini kita cek apakah dia karena penambahan item ketiga atau bukan. Atau itu karena memang dari item sebelumnya. Oh, ternyata dari item sebelumnya. Jadi, yang item ketiga ini kita nggak ambil ya. Kita lewatin aja. Nah, next kita naik ke sini. Berarti sekarang ada di sini ya sekarang kursor kita. Nah, 4 ini kita cek juga apakah dia hasil dari penambahan memang item kedua atau memang ada di row sebelumnya. Oh, ini ternyata memang karena penambahan item kedua. Makanya kita pilih, kita ambil si item ketiga ini, 3 kilo, kita masukkan ke dalam knapsack. Dan sekarang profit kita habis ya. Kenapa habis? Karena 4 dikurangi sisanya 4. 0 ya, habis. Ya, 4. Ini kan weight-nya 3. Berarti kita 3 diambil 3 ya. 1, 2, 3, habis 0. Gitu. Nah, ini kita bisa validasi dari sini juga. 7 kilo tambah 3 kilo sama dengan 10 kilo ya. Berarti ini udah maksimum capacity dari tasnya. Dan ini nilai total profitnya adalah 10 dolar ya. 6 dolar ditambah dengan 4 dolar. Hasilnya adalah 10 dolar. Nah, itu adalah solusi menggunakan dynamic programming dengan menggunakan table ya. Nah, ada solusi lain dari dynamic programming, itu menggunakan tree ya, branch and bound namanya, tapi tidak dibahas di video kali ini. Oke, kita masuk ke slide kesimpulan. Kesimpulannya berarti tadi kita sudah membahas dua buah metode. Yang pertama adalah greedy method, ini untuk yang sifatnya fractional atau divisional itemsnya. Dan yang dynamic programming ini untuk 0 atau 1 knapsack problem, artinya barangnya nggak bisa dipecah, kita ambil semuanya atau nggak sama sekali gitu ya. Nah, kita akan coba hitung kompleksitas waktu dan ruangnya. Untuk kompleksitas waktu dari greedy method, itu adalah ON log N. Kenapa? Karena mostly kerjaan terberatnya dia adalah sorting
dari item yang memiliki nilai profit berdasarkan berat paling tinggi ke paling rendah. Dan karena itu, biasanya kayak quicksort atau metode sorting yang efektif itu dia punya kompleksitas waktunya adalah n log n. Dan untuk kompleksitas ruangnya adalah linear ya, karena kita nggak nyimpen sesuatu sebenarnya. Dan untuk dynamic programming, di sini kompleksitas waktunya adalah ONC. N-nya itu adalah panjang dari atau jumlah dari items yang mau kita masukkan. C-nya adalah capacity dari si knapsack-nya gitu. Dan untuk kompleksitas ruangnya juga sama, ONC gitu ya. Karena ini nanti mempengaruhi jumlah atau panjang dari array yang harus kita siapkan. Kan tadi kita harus buat tabelnya ya. Seperti itu. Jadi seperti itu video kita kali ini di Knapsack Problem. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian suka video-video seperti ini, silahkan di save playlistnya dan juga di subscribe channelnya dan diaktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi video pembelajaran lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.